Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Zaman sekarang semua orang pasti sudah tahu bagaimana sikap dan tingkah anak-anak remaja pada era sekarang. Kebanyakan dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang negatif dibandingkan dengan positifnya. Dan semua yang mereka lakukan sering kita sebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja yang berusia sekitar belasan tahun yang melanggar nilai dan norma sosial dan mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku dan masyarakat. Pada masa remaja, emosi seseorang masih labil, belum memiliki pegangan dalam proses pencarian jati diri. Seorang remaja sedang mengalami masa pembentukan kepribadian. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih dari orang tua agar si anak tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merugikan masa depannya. Kenakalan remaja ada berbagai macam seperti fatalisme, tawuran, dan membantah perkataan orang tua. Tentunya orang tua tidak ingin anaknya melakukan hal-hal negatif. Para orang tua merasa saat anak berusia 12 tahun, anak sudah mampu menyaring apa yang baik untuknya dan apa yang tidak baik, padahal pada usia tersebut anak membutuhkan bimbingan yang untuk ekstra menghindari kenakalan remaja yang terjadi karena beberapa faktor dan bisa disebabkan oleh remaja itu sendiri ataupun faktor dari luar. Penyebab kenakalan remaja itu sendiri dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, faktor psikologis, dan faktor biologis. Keempat faktor ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga mendorong terjadinya delekuensi. Mari kita bahas satu persatu dari keempat faktor tersebut. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal. Keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memacu perilaku negatif pada anak remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun dapat memicu tumbuhnya kenakalan remaja seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab adanya masalah kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik dan komunitas tempat tinggal yang kurang baik. Yang kedua yaitu faktor internal. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, dan yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. Selanjutnya, kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang ketiga ada faktor psikologis. Berkaitan dengan hubungan keluarga, pengabaian emosional dari keluarga terhadap anaknya dapat memiliki hasil yang sama dengan penganiayaan fisik. Pada keluarga remaja yang kurang harmonis, hubungan aksesi dalam keluarga tersebut merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan keluarga remaja yang harmonis. Tampak tidak adanya keakraban antara orang tua dan anak, sikap yang kasar satu dengan yang lainnya, dan ketidakmampuan orang tua melakukan kontrol atas anak mereka dapat menimbulkan penolakan dari anak mereka. Dan yang terakhir adalah faktor biologis. Sekarang kita akan membahas dampak dari kenakalan remaja itu sendiri. Nah, perilaku-perilaku buruk yang timbul akibat kenakalan remaja yaitu sikap suka menentang orang tua, membolos sekolah, mengganggu teman, malas belajar, dan ketika anak sudah malas belajar, anak akan lebih cenderung tidak semangat belajar dan malas berpikir. Perilaku selanjutnya yaitu anak akan merasa menjadi jagoan, yang bisa membuat anak biasa melakukan hal-hal yang tidak baik yang akan merasa ditakuti oleh teman-temannya. Perilaku yang paling buruk yaitu membuat anak malas melaksanakan ibadah dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya maupun orang lain. Remaja-remaja yang melakukan kenakalan tertentu akan dikucilkan oleh teman-temannya karena hanya dianggap sebagai pengganggu dan orang yang tidak berguna. Mencegah terjadinya kenakalan remaja yaitu yang pertama,
Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan tindakan yang baik. Yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga, misalnya terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Remaja pandai memilih teman. Yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Yang kelima, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas Anda tidak sesuai dengan harapan. Yang keenam, membicarakan ajaran agama yang dianggap. Dengan adanya ajaran agama yang cukup, remaja bisa menerapkan hal baik dan hal buruk yang dilakukannya, sehingga dia tidak mudah terpengaruh dengan hal buruk. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, yaitu dengan sering makan bersama agar lebih dekat dengan orang tuanya dan bisa merasa nyaman berada di lingkungan keluarganya, sehingga bisa membuat anak jauh dari perilaku kenakalan remaja. Sekian penjelasan mengenai kenakalan remaja. Semoga orang tua bisa selalu memberikan perhatian yang lebih kepada anak dan membentuk keluarga yang harmonis agar terhindar dari perilaku kenakalan remaja.